Oke, kali ini kita akan sharing kembali mengenai Cisco CUCM atau Call Manager, lalu bagaimana kita dapat mengakses API-nya untuk kebutuhan klien atau customer. Nah, di yang akan saya share ini tuh kebutuhannya untuk monitoring dari si service. Jadi sebenarnya si CUCM itu nyediain API yang nantinya bisa diakses buat kebutuhan customer nih. Nah, kalau yang saya mau share ini berkaitan dengan monitoring service. Jadi kita bisa mengetahui service ini sedang hidup atau tidak running. Nah, kurang lebih untuk gambaran konsepnya itu seperti ini ya. Jadi itu di sini ada kliennya, API apa kliennya yang merequestnya. Lalu di sini ada APA sebagai third party-nya yang nantinya akan mengirimkan request. Nah, nantinya itu dari sini ya, tentunya Cisco CUCM-nya itu akan mengirimkan request berupa kondisi apa saat itu gitu, yang ada dan bisa di-get ya. Ini di internet dokumentasinya sudah ada dan coba kita pelajari atau kita pahami dan mungkin bisa diambil buat kebutuhan teman-teman. Nah, ini juga udah ada nih. Nah, ini dia coba pakai Postman segala macem. Nah, ini juga di komunitasnya Cisco juga udah banyak sih, ada lah gitu. Nah, ini kayak dia mau ngambil suatu apa nih? Dia mau ngambil get pon. Nah, dia nanti akan tampil informasi detail mengenai get ponnya melalui APA, melalui Postman ya tentunya ini apps-nya ya. Oke, nah, kita lanjut ya. Nah, ini kalau 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 saya klik ya si yang gambar tadi itu kurang lebih kayak gini sih. Sebenarnya tuh ini apa sih? Ini Unity Connection juga ada API-nya, IM Prison juga ada API-nya. Jadi ntar bisa diambil lah menyesuaikan kebutuhannya ya. Oke. Nah, oke, ini sudah. Nah, ini saya di sini juga pakai Python. Di sini udah ada yang nge-share di GitHub. Itu sangat membantu sekali. Ini oke, ini di kitab ya. Dia itu nge-share berkaitan sama gimana kita bisa monitoring service-nya si CUCM itu melalui API. Nah, kalau di sini tuh dia pakainya Python ya. Ini saya coba kecilkan dulu. Oke, Python-nya mana ya kita lihat ya. Service control, service kayaknya sih ini ya. Ya coba liatin ya. Oke, get service. Ini get service. Ini ada banyak sih. Ini kalau nggak salah nih ya, ini yang udah saya cobain. Ini tuh bisa ngontrol service kita melalui Python tentunya dengan berbagai modul yang diperlukan ya. Kurang lebih ini modul Pythonnya eh, itu bisa kayak kita ngematiin service terus ngidupin lagi gitu. Jadi kita nggak perlu langsung buka apps-nya tapi kita masukin nama service-nya. Nanti kita tinggal run si query-nya melalui Python tentunya ya kalau yang ini. Nah, ini juga ada apa namanya yang kebetulan ini apa namanya saya suka sih sama source code-nya. Jadi kita bisa pakai ya. Ini juga bisa diakses sama teman-teman ini dari publik. Nah, ini tuh buat ngeget service-nya si CUCM atau Call Manager ya. Ini di Python. Nah, ini apa source code-nya bisa di-download ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ya di apa namanya di CUCM ya. Nah, sebenarnya ini saya udah ada CUCM, udah keinstall. Nah, ini saya mau monitor nih status kondisinya ini started atau mungkin ada yang running atau apa atau ada yang nggak running. Jadi kita bisa memonitor nih terutama buat kebutuhan bisnis ya. Kalau eh, biasanya kan apa kita butuh monitoring nih. Ini gimana tahu apa gimana kita bisa tahu nih ini si apa namanya si barang ini si jam ini tuh berfungsi dengan baik atau berjalan dengan normal. Nah, itu kurang lebih salah satu yang diambil itu dengan apa namanya monitoring ya salah satunya satu servisnya sedang running atau tidak running. Nah, ini servisnya ya. Ini di development saya. Nah, terus ini saya masuk ke source code Python-nya ya. Ini sebenarnya oke sebentar. Oke, VCOCM. Nah, ini source code-nya udah saya apa namanya? Udah saya cobain. Nah, udah saya cobain. Mungkin saya coba clear biar historinya kehapus. Oke. Nah, ini API request CUCM. Oke. Nah, ini sebenarnya apa? Ada dua ya, maksudnya source code-nya. Cuman mungkin saya coba jelasin sedikit aja di source code-nya. Kurang lebih saya ngambil dari tempat yang tadi yang ada di GitHub sama saya coba edit-edit sedikit. Nah, mungkin
apa namanya, beberapa modul ya yang dipakai itu ya cukup banyak ya. Ini ada zip, ada apa modul request juga buat di Python-nya. Terus saya juga pakai apa namanya .env ya. Ini saya pakai buat biar kredensialnya ke protect. Nah, terus di sini juga apa dia ngirim authentication ya. Ini buat ngirim authentication, terus save kliennya di setting segala macam. Dan ini WDSL ya. WDSL ini saya dapat itu dari GitHub, dokumentasinya dari ya yang di sini lagi. Kalau WDSL itu isinya apa ya, kurang lebih isinya seperti inilah HTML skemanya. Nah, ini semuanya service yang diambil. Ini saya cuma ngambil aja dari sini, lalu saya lookup di apa namanya di Python-nya. Nah, kurang lebih pet lookupnya kayak gini lah gitu. Nah, oke ya. Nah, ini nanti service status responnya harusnya keluar. Nah, ini saya coba running ya si source code-nya. Nanti harusnya keluar terkait services di COCM-nya. Oke, oke. Nah, ini kita run ya si source code-nya. Oke, ini ada error. Kayaknya koneksinya apa namanya timeout ya, putus. Ini saya coba running ulang lagi buat si service-nya. Oke, kita get. Oke, kita udah dapat semua services-nya. Oke, nah ini semua services-nya. Mungkin ini semua service ya yang saya collect kali ya. Ini jadi banyak banget. Ini mungkin kalau tampilin semua kayak gini lah gitu. Jadi itu ketika nanti apa namanya si source code-nya yang di Python itu kita running ya, itu kita bisa dapetin kondisi untuk mentahin semua service-nya. Salah satunya misal nih ada satu service namanya Cisco DB. Kita pengen tahu satu service-nya. Terus kita udah tahu nih starting time-nya dari kapan. Terus mungkin uptime-nya juga. Ini satunya second ya untuk uptime-nya ya. Jadi ini kita informasi ini bisa kita ambil semua yang menurut kita penting. Servisnya kita ambil, nggak usah semuanya, mungkin beberapa servis yang sifatnya kritikal gitu. Nah, ini kita bisa ambil gitu. Nah, ini semua servis. Kalau ini semua servis saya collect. Nah, mungkin nantinya kalau buat teman-teman monitoring, kita ambil pilih salah satu aja, tidak usah semuanya. Oke, nah ini kita dapetin ini ya, ini tuh udah cukup banget. Kita bisa ngantauin kondisinya started atau started berarti dia berjalan ya, maksudnya servisnya running, tidak stop. Oke. Nah, ini untuk si apa namanya output dari source code-nya. Terus di sini mungkin saya coba spesifikin lagi ya. Misal saya mau ngambil salah satu service nih. Kalau biasanya kalau di Cisco CUCM itu ada namanya Cisco Call Manager lah, itu buat manage semua service-nya yang berkaitan sama call manager si CUCM. Oke, ini saya kebawain dulu ya. Ini saya clear juga historinya biar bersih. Saya coba runningin juga. Ah, Nah, ini salah satunya ya. Ini saya cuma nge-get satu service aja ya. Yang saya get itu satu service, jadi kita bisa dapetin nama servicenya, status servisannya itu masih started ataupun apa, ini kita bisa dapetin. Nah, terus kalau semisal ini saya mau coba kondisi di mana servicenya itu misal nggak running ya ataupun apa juga bisa nanti. Ini menyesuaikan. Yang penting jadi itu dia ngelookup nih kayak di sini kan Cisco Call Manager ya. Nah, dia kan started kalau kita verifikasi nih di COCM site-nya. Nah, ini Cisco Call Manager emang sedang started ya. Berarti sesuai gitu sih. Nah, ini service-nya started semua. Nah, ini misalnya saya mau ambil si service yang nggak running ya ini ya. Kalau keterangan di situ nggak running. Itu Cisco Certified Enrollment Service ya. Saya coba get. Ini cuma tinggal ganti source code-nya si service tadi. Oke. Okay. Nah, ini statusnya juga bisa dapatkan. Nah, ini kita get nama service-nya tadi Cisco Certified Enrollment Service. Kalau kita verifikasi di sisi COCM-nya itu emang not running ya atau nggak running atau stop ya kondisinya. Kalau kita verifikasi lagi di source code Python-nya, nah itu juga kondisinya itu juga stop juga gitu. Nah, ini kita tembak dari API. Untuk source code-nya pun sama. Ini sama, saya pakai WDSL segala macam itu yang dari GitHub tadi yang saya dapat buat saya nge-get salah satu service-nya ya. Ya, itu
kurang lebihnya sih. Itu kalau di sisi Python. Ini saya cobain juga di Postman ya, maksudnya buat verifikasi nih. Jadi kalau semisal teman-teman gak ada Python, bisa kebutuhan service segala macam Postman kita bisa pakai Postman. Nah, ini buat verifikasi aja ya gitu. Kayak semisal nih contohnya ini di development. Jadi ini IP saya developmentnya, tentunya udah diaktifin ya si apa namanya COCM API-nya. Nah, jadi kalau kita apa namanya, kalau di yang di config ya itu untuk saya itu ada yang pertama username sama password itu buat kita login autentikasi loginnya karena kita pakai API kita perlu autentikasi. Sebenarnya banyak subcode-nya, cuman saya pilih yang paling gampang itu basic auth. Nah, terus bodinya itu kita isi, ini menyesuaikan kebutuhan apa namanya di teman-teman ya. Kalau ini itu saya ambil namanya Lisbon. Dari Lisbon ini saya masukkan kriterianya persen. Persen itu kalau di apa di code itu semuanya nanti akan muncul gitu ya. Misalnya apa aja sih pon yang apa yang ada di si cowok-nya. Ini kalau saya kirim request 200 oke dapat balikan. Nah, balikannya itu kurang lebih ini. Kita bisa nampilin semua, oh ini ternyata device bond yang udah ke register ataupun udah ditambahin di jauh CM-nya gitu. Nah, ini kalau buat apa? Buat get bond-nya terus saya juga bisa ngecek verifikasi nih kayak tadi kan service ya sebelumnya. Nah, ini di dev juga service-nya bisa saya verifikasi. Nah, ini di apa service dev-nya ya. Nah, ini saya coba apa running. Nah, di sini tuh saya harusnya itu saya mau nge-get status service-nya si Cisco Call Manager, Cisco Call Manager admin sama Cisco CTL provider ya. Nah, terus kalau buat authorization-nya sama, kita harus isi ini header-nya ya. Kalau buat apa namanya kita nge-get service ataupun kita nge-post suatu service ini content type-nya sama shop action-nya harus kita informasiin value-nya gitu. Ini content type yang saya pakai, shop action yang saya pakai, terus body-nya. Nah, ini apa? Mungkin saya coba ganti kali ya, ganti sama sebentar. Yang nggak running tuh ini nih tadi nih. Nah, saya coba saya yang nggak running tuh satu kali ya. Oke, saya ganti. Nah, ini previewnya ya. Ini yang tadi bekasan tadi. Mungkin saya coba di ini dulu. Oke, saya kirim requestnya. Oke, kita dapat balikan 200 oke. Lalu kita lihat lagi si source code-nya. Nah, ini Cisco Call Manager statusnya started. Oke, Cisco Call Manager admin statusnya started. Nah, harusnya kalau certify itu tadi di stop ya. Coba, ya ini benar nih, harusnya juga stop nih. Nah, ini kalau kita preview ya. Nah, ini Cisco Call Manager-nya Monday statusnya start di sini itu Cisco apa ini juga started ya segala macam. Di situ kita bisa dapetin apa namanya API request-nya buat nge-get si service statusnya gitu. Ini mungkin buat monitoring cukup oke karena kita bisa tahu nih ini si Chow Chime ini berfungsi dengan baik kalau misal salah satunya indikasinya servisnya berjalan atau start gitu. Nah, ini bisa dipakai. Nah, terus mungkin tadi saya kelupaan ya untuk nambahin. Nah, ini untuk nambahin si Excel-nya. Ini di dokumentasi Cisco itu udah ada. Tinggal kita baca, kita pahami aja. Nah, ini mungkin saya coba jelasin sedikit aja ya. Nah, ini tadi udah saya create sih sebenarnya. Yang tadi apa? Kan kenapa kita masukin user authentication-nya itu apa? Basic token ya. Ini karena kita memang buat si tokennya buat usernya dulu. Kalau di COCM, kita punya COCM sekarang, ini kita buka user setting di access control group. Nah, itu bisa tambahin nih. Ini kita bikin dulu apa si API-nya dulu, si grupnya ini mau dimasukin kemana gitu. Ini di dokumentasi ini udah ada. Nah, minimumnya itu harusnya standar API user sama mungkin bisa ditambahin ini juga standar API read only access ya nantinya di nama grup yang kita buat ini kan tadi udah kita buat kita assign role-nya ke standar API standar AXL API access sama standar AXL read only API access itu berkaitan sama aksesi monitoringnya. Nah, kalau udah, nah kita di application user, kita perlu buat lagi usernya, di mana user itu nantinya dipakai buat apa namanya uh, login, authentication gitu. Nah, ini login di sini, lalu grup yang udah kita buat tadi itu kita masukin ke application usernya. Nah, jadi kalau misalnya contoh ini ya COCM Axel Group itu apa nama usernya tadi kan nama grupnya itu COCM, roles-nya itu API Access yang udah kita tambahin. Nah, ini juga dikasih tahu guide-nya kalau dari Postman tuh kita masukin username dulu segala macam.
Nah, ini contoh get request COCM apa API-nya ya. Jadi metodenya get, lalu masukin apa IP source code, terus bodinya jangan lupa supaya kita dapat data yang dikirim balikan. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, ini contohnya get pond nih. Nah, jadi dia bisa nampilin semua keterangan berkaitan sama pond harusnya ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih kalau ini. Nah, jadi dia bisa tampil name-nya, description, produk, kelas sama ship-nya. Nah, ini di dokumentasinya Cisco udah ada sih. Nah, mungkin kurang lebih itu aja sih harusnya yang mau saya sharing. Jadi itu kita bisa monitoring satu service-nya sih CUCM atau call manager ini melalui API. Nah, kurang lebihnya kalau tampilan yang enaknya ya kayak gini nih. Kita bisa tahu nih, oh ternyata si Cisco Certified Element and Role Service ini stop nih kondisinya gitu. Nah, ini kalau saya control set, nah ini call manager, saya mau running lagi. Ya, statusnya started kan ya. Nah, ini bisa kita buat monitoring si status servicenya si COCM supaya kita bisa tahu kondisi COCM ini itu berfungsi dengan normal. Oke, terima kasih sharingnya untuk hari ini. Semoga bermanfaat.